Jauh di perbukitan Jawa Barat, ada sebuah situs kuno yang jadi pemicu salah satu perdebatan ilmiah paling panas di zaman kita. Sebuah situs yang bisa jadi akan menulis ulang sejarah manusia atau bisa jadi juga tidak. Yuk kita selami bareng Misteri Gunung Padang. Nah, ini dia pertanyaan yang jadi biang kerok semua kontroversi ini. Mungkinkah situs megalitikum ini sebetulnya adalah piramida buatan manusia tertua di seluruh muka bumi? Klaim yang satu ini benar-benar luar biasa dan sukses mengguncang dunia arkeologi. Dan ini dia angka yang bikin semua orang melongo. Sebuah tim peneliti mengklaim kalau lapisan paling dalam dari situs ini usianya bisa mencapai 27.000 tahun. Angka segitu, jujur aja, benar-benar nggak pernah ada di buku sejarah peradaban manusia yang kita tahu selama ini. Biar kebayang seberapa tuanya angka itu, coba deh kita bandingkan. Kalau klaim 27.000 tahun itu benar, artinya Gunung Padang jauh lebih tua dari Göbekli Tepe di Turki, yang selama ini kita anggap kompleks kuil tertua. Selisihnya itu lebih dari 15.000 tahun. Stonehenge? Lewat. Piramida Giza? Jauh ketinggalan. Ini beneran bisa menjungkir balikan semua pemahaman kita tentang sejarah. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas perdebatan ini ya. Kita bakal lihat klaimnya, bukti yang mereka ajukan, bantahan keras dari para ilmuwan, penjelasan alternatifnya, dan gimana nasib kontroversi ini sekarang. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama lokasinya. Gunung Padang ini pada dasarnya adalah kompleks teras-terasan batu yang ada di puncak Gunung Api Purba di Cianjur, Jawa Barat. Buat masyarakat Sunda sendiri, tempat ini tuh sakral banget. Bahkan ada cerita kalau situs ini dibangun oleh Prabu Siliwangi hanya dalam semalam. Nah, teori sensasionalnya itu bilang kalau yang kita lihat di permukaan cuma pucuknya doang, kayak puncak gunung es. Tim peneliti ini percaya kalau di bawahnya tersembunyi struktur piramida raksasa yang dibangun berlapis-lapis selama ribuan tahun. Dan bagian paling tuanya katanya berasal dari zaman es. Kebayang nggak? Gagasan ini langsung nyambung ke ide kontroversial soal peradaban yang hilang yang juga dipopulerkan oleh Graham Hancock. Terus pertanyaannya kan, buktinya apa? Kok bisa seberani itu bikin klaim yang sebesar ini? Nah, sekarang kita lihat metode apa aja yang mereka gunakan. Jadi, tim ini pakai serangkaian teknologi geofisika yang canggih buat mengintip apa yang ada di dalam bukit itu. Ada radar penembus tanah, gelombang seismik, pengeboran, pokoknya macam-macam alat buat melihat ke bawah tanpa harus menggali besar-besaran. Tujuannya yaitu memetakan struktur internal bukitnya. Dan hasil dari semua pemindaian itu membawa mereka ke satu kesimpulan yang mengejutkan. Mereka yakin kalau seluruh bukit itu bukanlah formasi alami, melainkan sebuah struktur buatan manusia. Mereka bahkan mengklaim menemukan bukti adanya ruangan tersembunyi, dinding, dan inti lava yang menurut mereka sengaja dipahat. Tapi, begitu hasil penelitian ini dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah, komunitas ilmuwan internasional nggak tinggal diam. Wah, responsnya keras banget. Disinilah ceritanya jadi makin panas. Kutipan dari arkeolog Flynn Dibble ini kayaknya cukup mewakili suara banyak ahli lainnya. Intinya, para kritikus ini bilang kalau kesimpulan penelitiannya itu terlalu jauh melompat dari data yang ada. Bukti yang disajikan dianggap sangat-sangat lemah untuk mendukung klaim yang sebesar itu. Jadi letak masalah utamanya di mana sih? Nah, di sini nih, para kritikus bilang tim peneliti ini melakukan kesalahan mendasar. Mereka memang melakukan penanggalan radiokarbon pada sampel tanah. Dan ya, tanahnya memang terbukti tua. Masalahnya, nggak ada bukti sama sekali, kayak artefak, arang bekas api, atau tulang yang bisa menghubungkan tanah tua itu dengan aktivitas manusia. Jadi yang mereka ukur itu umur tanahnya, bukan umur bangunannya. Beda kan? Oke, kalau gitu, kalau ini bukan piramida purba, terus apa dong? Nah, para ahli geologi dan arkeologi punya jawaban lain yang sangat berbeda dan jauh lebih membumi. Untuk menjelaskan masalah penanggalan ini dengan cara yang lebih gampang, arkeolog Flynn Dibble tadi memberikan sebuah analogi yang cerdas banget. Gini deh perumpamaannya, bayangin Istana Westminster di London. Itu kan bangunan yang relatif baru ya. Kalau kita ngebor tanah di bawahnya, terus nemu tanah liat dari zaman es yang umurnya 40.000 tahun, apa kita bakal bilang istananya dibangun 40.000 tahun lalu? Enggak kan? Pasti kita bakal mikir, oh bangunannya baru, tapi kebetulan berdiri di atas tanah yang udah tua banget. Nah, kata para kritikus, logika yang sama persis berlaku untuk Gunung Padang. Jadi, sekarang kita punya dua kubu yang saling berhadapan. Di satu sisi ada teori piramida raksasa buatan peradaban zaman es, di sisi lain ada penjelasan geologis. Gunung Padang adalah leher dari Gunung Merapi Purba.
Batu-batu andesitnya itu secara alami membentuk kolom-kolom saat mendingin jutaan tahun lalu. Nah, ribuan tahun kemudian, barulah manusia datang dan menata ulang bebatuan di permukaannya untuk membangun teras-teras suci. Kebanyakan arkeologi di Indonesia sendiri menyebutnya punden berundak. Ini tuh tipe struktur megalitikum yang umum banget di Nusantara. Idenya adalah mengambil bukit alami, lalu memodifikasinya jadi teras-teras bertingkat untuk upacara pemujaan leluhur. Jadi menurut pandangan ini, Gunung Padam bukanlah piramida yang dibangun dari nol, tapi lebih ke bentang alam yang diadaptasi oleh manusia. Nah, dengan dua teori yang bertolak belakang ini, gimana dong kelanjutannya? Well, ternyata cerita ini baru saja dapat babak baru yang sangat penting. Pada Maret 2024, ada sebuah perkembangan besar. Makalah ilmiah yang jadi dasar klaim piramida tertua itu secara resmi ditarik kembali oleh penerbitnya. Dalam dunia sains, ini adalah langkah yang sangat signifikan dan serius. Alasannya? Ya persis seperti yang dikritik oleh para arkeolog. Pihak penerbit menyimpulkan bahwa karena penanggalan umur hanya didasarkan pada sampel tanah dan tidak terkait dengan artefak atau fitur buatan manusia, maka kesimpulan utama makalah itu bahwa Gunung Padang adalah piramida purba tidak dapat dipertahankan secara ilmiah. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Pemerintah Indonesia justru mengumumkan niat untuk melanjutkan penelitian di situs ini. Rencananya adalah menyatukan para ahli dari kedua belah pihak, baik yang percaya itu piramida maupun yang skeptis, untuk bisa mendapatkan pemahaman baru yang lebih komprehensif. Jadi, Gunung Padang tetap menjadi sebuah teka-teki yang menarik. Apakah ini keajaiban alam berupa leher vulkanik? Apakah ini sebuah punden berundak yang dimodifikasi oleh nenek moyang kita? Atau apakah jangan-jangan masih ada rahasia yang lebih dalam yang terkubur di bawahnya? Satu hal yang pasti, perdebatan ini menunjukkan betapa seru dan rumitnya upaya kita memahami masa lalu. Nah, kalau menurut kalian sendiri, gimana?